Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai 14.600,98 triliun rupiah hingga tahun 2025. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat total aset negara telah mencapai 14.600,98 triliun rupiah hingga tahun 2025. Ya, total aset negara tersebut terdiri atas kewajiban dan ekuitas yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan properti. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai 14.600,98 triliun rupiah hingga tahun 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 13.692,4 triliun rupiah. Catatan nilai aset negara ini bertambah sekitar 908,58 triliun rupiah secara tahunan. Lebih rinci, total aset negara tersebut terdiri atas kewajiban sebesar 11.527 triliun dan ekuitas sebesar 3.073 triliun. Aset tersebut mencakup aset lancar, aset tetap sebesar 7.368, properti investasi sebesar 110,82 triliun, piutang jangka panjang, serta investasi jangka panjang yang mencapai 4.928 triliun rupiah. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa dari total aset tersebut sebagian besar dikelola oleh DJKN dengan nilai mencapai 12.891 triliun rupiah. Seluruh aset tersebut terus dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui 3 pilar APBN, yaitu pilar pendapatan, pilar belanja, dan pilar pembiayaan. Pemanfaatannya mencakup monetisasi aset, revaluasi dan penilaian, land value capture, aset recycling, lelang, pengelolaan piutang negara, pembinaan SMV, pembiayaan investasi, SBSN underlying, serta efisiensi overhead dan optimalisasi penggunaan barang milik negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya deregulasi dan percepatan hilirisasi untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Pemerintah kembali menekankan pentingnya deregulasi dan percepatan hilirisasi. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan keberhasilan penerbitan Global Bond Danantara menjadi bukti tingginya kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Menurut Prasetyo, tingginya minat investor menunjukkan bahwa pasar masih memandang positif prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Menurut Mensesnek, pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan penyederhanaan berbagai proses perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah. Mensesnek menambahkan selain deregulasi, Presiden juga memberikan arahan agar program hilirisasi dan industrialisasi dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah menilai penguatan ekspor melalui hilirisasi dan industrialisasi akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, Yudi Permana, IDX Channel. Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim As-Suaibi mengungkapkan meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah dengan adanya gencatan senjata sekaligus rencana dibukanya Selat Hormuz akan membawa angin segar bagi ekonomi global tak terkecuali Indonesia. Ya, Ibrahim menyebutkan meredanya tensi geopolitik akan membuat penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ibrahim memproyeksikan rupiah dapat stabil ke angka 17.000 per dolar Amerika. Adapun saat ini rupiah bergerak di kisaran 17.735 per dolar Amerika. Terlebih saat ini harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam hingga menyentuh level 80 dolar Amerika per barrel. Ibrahim optimistis harga minyak mentah kemungkinan kembali ke angka 73 dolar Amerika per barrel. Hal tersebut nantinya juga akan dibarengi dengan tingginya kembali harga emas dunia. Adapun saat ini harga emas diperdagangkan di sekitar 4.317 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan mata uang rupiah, penyebab utamanya itu adalah penguatan harga minyak mentah. Harga minyak mentah naik, ya kemudian rupiah melemah mengakibatkan kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Tetapi kita lihat sekarang berbeda. Pada saat harga minyak turun, kemudian rupiah menguat, kemungkinan besar ya harga-harga akan kembali stabil, dan yang diuntungkan itu adalah harga emas dunia yang kemungkinan besar akan kembali melejit ya karena apa, ada perpindahan ya investor dari valuta asing berpindah ke emas digital. Nah ini yang kita bisa perhatikan sampai akhir bulan ini, kemungkinan besar rupiah akan menguat, harga minyak akan turun, kemudian harga emas dunia kemungkinan besar akan. Warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Konferensi tingkat tinggi G7 yang digelar di Prancis membahas rencana pengakhiran perang antara Ukraina dan Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik Ukraina dan Rusia. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat Iran tercapai, negara-negara kelompok 7 atau G7 kembali menegaskan fokus pada penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia. Adapun dalam KTT G7 kali ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut hadir atas undangan tuan rumah Prancis. Dalam pertemuan yang digelar di Evian-les-Bains, Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk terus mendukung Ukraina sambil terus meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan menekankan terjadinya dialog antar kedua negara. Menanggapi permintaan itu, Trump mengatakan ia telah melakukan percakapan yang baik dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah melalui sambungan telepon. Trump juga menegaskan akan kembali fokus pada penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia. Sementara di sisi lain, Ukraina pada Senin kemarin secara resmi memulai negosiasi keanggotaan ke Uni Eropa. Bagi Ukraina, upaya menjadi anggota Uni Eropa itu merupakan jaminan keamanan untuk masa depan yang stabil pasca perang. Ukraina sebelumnya juga turut mengincar keanggotaan NATO, namun upaya itu terhalang peringatan Amerika Serikat dan Rusia. Berbagai sumber, IDX Channel.